Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar semangat Ole Romeni tak padam, jamin timnas menang versus Bahrain. Striker timnas Indonesia Ole Romeni pastikan semangatnya belum padam dalam membuat timnya lolos ke Piala Dunia 2026. Dia yakin skuad Garuda bakal bangkit dan kalahkan timnas Bahrain di laga berikutnya. Hal ini disampaikan oleh Romeni usai timnas Indonesia ditaklukkan Australia. Striker berusia 24 tahun itu meyakini timnas Indonesia segera bangkit. Tentu saja menang. Pertandingan berikutnya, pertandingan baru, peluang baru, kata Ole Romeni usai pertandingan melawan Australia. Kami tahu kualitas tim kami, hari ini adalah hari yang buruk dan kami akan menunjukkan apa yang kami miliki di pertandingan berikutnya. Tambahnya menegaskan. Di bantai Australia, Patrick Kluivert salahkan Kevin Dix. Sebenarnya timnas Indonesia punya peluang emas buka keunggulan lebih dahulu saat melawan Australia. Sebab skuad Garuda dapat hadiah penalti kalau laga baru berjalan 7 menit setelah Rafael Strike dijegal lawan di kotak penalti lawan. Sayangnya Kevin Dix yang ditunjuk sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Kondisi Kevin Dix yang gagal penalti disayangkan Patrick Kluivert. Sebab menurutnya, jika penalti Kevin Dix berhasil, pertandingan bisa berjalan berbeda. Jika Anda menendang penalti itu gol, pertandingan akan benar-benar berbeda, ujar Patrick Kluivert dikutip dari Reuters. Saya pikir kami berjuang seperti singa. Kami tidak pernah menundukkan kepala, namun saya sangat kecewa dengan hasilnya. Tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi semua orang yang mendukung kami, tutup Patrick Kluivert mengatakan. Mertua Pratama Arhan sebut Rido lebih baik dari Messi Hilgers. Mertua Pratama Arhan, Andre Rossidare angkat bicara setelah timnas Indonesia kalah 5-1 dari timnas Australia di match D7 grup C kualifikasi Piala Dunia. Dewan Penasihat Semen Padang itu pun membeberkan 5 pandangannya, termasuk soal Sintayong dan Rizky Ridho. Indonesia rindu Sintayong, buka anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029 ini, mengutip dari unggahan di feed Instagramnya. Rizky Ridho jauh lebih baik dari Messi Hilgers, camat di lini tengah Nathan Joaon terlalu dipaksakan main sehingga terjadi gol pertama dan ketiga. Lanjut ayah dari Aziza Salsa ini. Strateginya persis timnas Belanda, memang penguasaan bola tapi minim peluang. Pak Erick Thohir tolong lakukan evaluasi seandainya gagal raih 3 poin dari Bahrain, harap pria berusia 46 tahun ini. Reaksi Erick Thohir usai timnas hancur lebur. Reaksi Erick Thohir usai timnas Indonesia kalah telak 5-1 dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI itu mengaku akan tetap mendukung timnas Indonesia terlepas apapun hasilnya. Erick pun menegaskan akan tetap bekerja keras membantu skuad Garuda. Hal ini dilakukan demi mewujudkan mimpi bermain di Piala Dunia. Selepas pertandingan, Erick Thohir menegaskan bakal tetap mendukung timnas Indonesia terlepas dari hasilnya. Mantan pemilik Inter Milan itu berjanji akan tetap bekerja keras membantu skuad Garuda. Erick pun terlihat sempat tersorot kamera. Dia berdoa sambil menangis saat pertandingan timnas Indonesia dibantai Australia. Kevin Dix minta maaf usai gagal penalti. Bek timnas Indonesia Kevin Dix meminta maaf setelah penaltinya ke gawang timnas Australia di Sydney gagal. Dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia itu, bola penalti Dix pada awal babak pertama mengenai tiang. Itu adalah peluang emas skuad Garuda sebelum babak belur sepanjang pertandingan. Sedih dengan hasil ini, maafkan saya tidak bisa memberikan lebih. Tetap semangat untuk pertandingan berikutnya, tulis Kevin Dix di Instastory. Sepak bola penuh dengan pasang surut dan malam ini adalah salah satu momen sulit itu. Kami sudah memberikan segalanya, tetapi itu tidak cukup. Kami merasakan kekecewaan seperti yang Anda rasakan, tetapi kami tidak akan berhenti berjuang.
Terima kasih telah mendukung kami. Kami butuh dukungan Anda lagi pada hari Selasa. Tulisnya dalam postingan Instagram. Australia bangga bisa bantai Indonesia dengan banyak gol. Kemenangan telak membuat Australia masih bercokol di peringkat kedua klasemen sementara Grup C dengan mengoleksi 10 poin dari 7 pertandingan. Sementara itu, timnas Indonesia tetap mengumpulkan 6 poin. Jika bisa terus mempertahankan lajunya, kans Australia lolos langsung ke Piala Dunia bakal terbuka. Saat ini baru Jepang yang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2025 setelah mengalahkan Bahrain. Setiap kali bisa mencetak 5 gol jelas menyenangkan, dan ketika melakukannya di tengah tekanan kualifikasi Piala Dunia, maka itulah yang ingin Anda lakukan, kata Popovic. Setelah pertandingan, dia dengan bangga berhasil mengalahkan Indonesia. Analisis Sintayong usai timnas dipermalukan Australia. Sintayong menyaksikan pembantaian timnas Indonesia oleh Australia dalam nonton bareng di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta Selatan pada Kamis 20 Maret sore. Sintayong menilai bahwa timnas Indonesia tidak mempunyai banyak waktu untuk berlatih menghadapi Australia. Para pemain bekerja keras, memang pressing depan juga sangat baik, tapi karena tidak banyak waktu untuk latihan seperti banyak lepas man to man, jadi mungkin penyebab kekalahan, ujar Sintayong. Dari 5 gol Australia ke gawang timnas Indonesia itu, 3 gol diantaranya berasal dari bola mati, 1 tendangan penalti, 2 dari sepak pojok. Sintayong menganggap kejadian itu disebabkan oleh minimnya persiapan yang dilakukan timnas Indonesia pimpinan Patrick Kluivert. Sintayong juga menyayangkan kegagalan Kevin Dix mengeksekusi penalti pada menit ke-8 yang sebenarnya dapat membuat timnas Indonesia unggul. Memang kita juga bisa cetak gol di awal, tapi karena tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, mungkin itu menjadi penyebab, ucap Sintayong. Mana yang lebih baik, bermain bertahan ala Sintayong atau menyerang Kluivert? Seperti yang dijanjikan Patrick Kluivert, timnas Indonesia bermain cukup ofensif pada pertandingan versus Australia. Hal ini setidaknya terlihat dari dominasi penguasaan bola skuad merah putih sepanjang laga ini. Jaitses dan kawan-kawan tercatat mengukir 60% penguasaan bola berbanding 40% dengan milik Australia. Jumlah tembakannya pun lebih banyak, yakni 11 tembakan, sedangkan lawan hanya melepas 9 kali. Namun dari sisi penciptaan peluang, skuad Garuda masih kalah. Mereka memang bisa menciptakan 3 big chance, tapi hanya 1 yang menjadi gol. Adapun Australia yang menghasilkan 5 big chance yang semuanya jadi gol. Sekarang kita semua tahu jawabannya, mengapa selama ini Sintayong selalu bermain bertahan. Bermain indah cuma diingat selama 90 menit. Tapi menang bakal diingat selamanya cuy. Coach Justin dan kawan-kawan dilabrak saat nonton timnas. Salah satu momen yang menjadi sorotan pasca laga di Sydney Stadium pada Kamis 20 Maret kemarin adalah interaksi antara pengamat sepak bola nasional Coach Justin dengan sejumlah supporter Indonesia di tribun stadion. Dalam sebuah video yang diunggah di TikTok, terlihat Coach Justin disapa oleh beberapa pendukung timnas yang tampak kecewa dengan performa skuad Garuda. Dalam video tersebut, beberapa supporter menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Mereka bahkan meminta Coach Justin untuk menggantikan posisi Kluivert di kursi kepelatihan. Entah itu maksudnya sindiran atau beneran. Pasalnya Coach Justin salah satu pandit yang getol menyuarakan Sintayong out dan selalu memuji-muji Patrick Kluivert. 3 laga Messilgers bareng timnas tak pernah menang. Messilgers belum menemukan penampilan terbaiknya dengan timnas Indonesia. 3 pertandingannya bersama skuad Garuda gagal berakhir dengan kemenangan. Hilgers tampil sebagai bek tengah kanan dalam formasi 3-4-1-2 timnas Indonesia yang melakukan keteledoran dalam gol kedua Australia yang dicetak Nissan Valupilai pada menit ke-20. 2 penampilan sebelumnya Hilgers bersama timnas juga tidak berakhir dengan kemenangan. Debut Hilgers
yang tampil sepanjang pertandingan kala Indonesia ditahan seri Bahrain 2-2 pada 10 Oktober lalu. Penampilan kedua Hilgers berlangsung 5 hari berselang saat timnas Indonesia takluk 1-2 dari China. Ia kembali bertanding sebagai pemain utama, tapi ditarik keluar saat jeda turun minum. Padahal Hilgers adalah pemain grade A yang seharusnya bisa jadi sosok penting di timnas Indonesia. Tapi kok malah kayak begini kualitasnya, apa yang terjadi?